Pemirsa, kalau tadi kita sudah berbincang dengan seorang penyintas COVID-19, sekarang kita akan berbincang dengan mereka yang justru merawat para penyintas COVID-19 ini. Bagaimana mereka menjalani hari-hari ini menjelang Natal atau bahkan di hari Natal ini untuk melayani pasien-pasien ini. Kita sudah bergabung bersama dengan Dr. Denis Sitorus. Selamat malam Dr. Denis, apa kabar? Selamat malam, apa kabar? Baik di sini. Baik. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Ya. Dan juga ada Nurse Elia Sari Eltoruan. Halo Nurse Elia, apa kabar? Puji Tuhan, kabar luar biasa baik. Puji Tuhan, baik. Nurse Elia ini saat ini sedang merawat di rumah sakit mana? Saya bekerja di Rumah Sakit Umum Daerah Tarakan. Di Tarakan. Wow, puji Tuhan. Kalau Dr. Denis ada di mana, Dr. Denis posisinya? Saya di Rumah Sakit Umum Daerah Maba, Halmahera Timur, Maluku Utara. Halmahera Timur, Maluku Utara. Ini semua jauh di ujung Indonesia. Dan terima kasih sebelumnya, sebelum bincang-bincang, terima kasih karena sudah menjadi garda terdepan untuk merawat pasien COVID-19. Kita ke Dr. Denis dulu yang ada di Halmahera nih. Dr. Denis, apa yang Anda hadapi saat ini di Halmahera, khususnya COVID-19? Apa kesulitan-kesulitannya? Kita kesulitan saat ini kemungkinan besar akses, karena di sini daerahnya kan tergolong terpencil kan. Akses sesudah itu informasi ke masyarakat tentang COVID ini tidak seperti di kota besar mungkin. Jadi masyarakat kebanyakan acuh tak acuh tentang COVID ini. Jadi kita sebagai pemberi informasi dari kesehatan yang kita hadapi, masyarakat yang harus kita jelaskan dengan sebaik-baiknya tentang bahaya COVID-19 ini. Oke, baik. Dr. Denis, Anda ada di sana ini karena memang tugas atau memang sudah tinggal di sana? Sebab kalau dari nama Sitorus ini kan berarti dari Sumatera Utara ya? Iya, di Medan. Oh, jadi aslinya memang di Medan ya? Tetapi lagi bertugas di Medan. Halmahera? Saya PNS di sini, di Halmahera. Oh, PNS. Oke. Dokter, pernahkah maksudnya karena tugas yang menanti ini terus kemudian Anda harus merelakan tidak bertemu dengan keluarga gitu karena begitu banyak tantangan COVID-19 pandemi di tahun ini gitu, termasuk pada saat Natal? Iya benar, selama pandemi ini memang kita tidak bisa ketemu keluarga, bahkan ini sebentar Natal ini sampai tahun baru kita tidak bisa pulang ke Medan karena pandemi ini. Kita juga menjaga orang tua yang di Medan yang sudah kategori komorbid. Kita takut juga kan datang ke sana menjadi penyebaran baru lagi. Jadi kita tetap standby di sini untuk merawat pasien. Baik, jadi akan rencananya di Halmahera sampai kapan? Kalau saya di Halmahera sampai selesai pandemi baru bisa pulang. Baik. Jadi Natal ini tidak pulang, Pak ya? Iya, tidak pulang. Jadi bagaimana Anda memaknai Natal ini kalau begitu jika Anda harus tetap ada di tengah pandemi dan kemudian merelakan tidak bertemu dengan keluarga begitu? Yang pertama sekali saya masih bersyukur masih diberikan kesehatan untuk menangani pasien. Apalagi kita tahu banyak korban dari dokter, nakes yang lain pada sudah ada yang meninggal dunia, mungkin ada lebih dari 180 orang. Jadi saya masih bersyukur diberikan kesehatan pada saat ini. Sesudah itu selalu bersyukur di Natal ini memang jadi lebih banyak bersyukur dibanding Natal-Natal sebelumnya. Karena Natal tahun ini sangat berbeda dengan Natal sebelumnya. Karena akan
memegang pasien, yaitu pasien COVID. Wow, justru di situ melayaninya lebih digencarkan ya, Pak Dokter ya, luar biasa. Iya, benar. Kita mau dengar juga dari Nurse Elia Sari yang saat ini melayani di RS Tarakan ya. Nurse Elia, Iya. ya Nurse Elia, bisa ceritakan bagaimana pengalaman Anda merawat di sana? Apakah ada hal-hal yang berbeda jelang Natal ini yang mungkin berbicara gitu kepada seorang Elia Sari begitu? Sebelumnya saya sampaikan dulu saya bekerja di RSUD Tarakan tapi yang di Jakarta, bukan yang di Tarakannya. Ya, Ya. Pengalaman saya merawat pasien COVID tahun ini dengan tahun sebelumnya pastinya sangat berbeda. Dimulai dari kita memakai APD lengkap, kemudian jarak kita dengan pasien juga sangat dijarakin. Itu benar-benar sangat berbeda dan sangat berpengalaman bagi saya. Karena dimulai dari tempat nurse pasien, nurse perawat dengan pasien pun juga jaraknya sangat berbeda. Di ruangan pasien pun mereka sangat ditutupin dengan kaca-kaca tebal, kemudian dengan troli, mereka juga harus memiliki tekan negatif di dalam ruangan itu, dan mereka juga sangat membutuhkan semangat buat kita untuk memotivasi mereka untuk sembuh. Jadi pengalaman yang sangat berkesan bagi saya ketika saya harus membuat mereka semangat untuk sembuh melawan COVID-19 ini. itu nampaknya menjadi seperti tugas tambahan begitu ya. Sepertinya di satu sisi harus merawat mereka, memberi obat dan mengawasi, tapi di satu sisi juga harus memberikan semangat, encouragement kepada mereka agar mereka bisa melewati masa-masa sukar. Tapi di satu sisi lagi harus menjaga diri agar tidak terpapar oleh virus COVID-19 ini. Nah ini, apakah ini menjadi beban berat dalam kehidupan seorang Nurse Elia, atau ini justru menjadi kayak blessing nih, saya ini merupakan satu lompatan lebih nih ke depannya nanti gitu? Jujur untuk awalnya ketika saya ditempatkan di ruangan COVID-19 ini itu bergejolak. Saya pasti cemas karena saya masuk di ruangan COVID-19 ini itu di bulan Agustus akhir. Sedangkan di awal-awal banyak pasien teman-teman saya yang sudah terkonfir positif COVID-19. Ada pun juga beberapa yang sudah gugur untuk merawat pasien COVID-19. Tapi di situ saya harus tekad, kalau bukan saya siapa lagi yang untuk bisa membantu merawat pasien-pasien untuk bisa sembuh. Di situ saya juga berdoa kepada Tuhan, meminta dukungan kepada keluarga, dan di situ saya diingatkan di dalam satu firman Tuhan di Filipi 4 ayat 6 sampai 7 dikatakan bahwa saya tidak perlu khawatir. Saya harus tetap menyatakan keinginan saya kepada Allah dan selalu berdoa. Di situ saya mulai mengambil komitmen bahwa ya saya harus melakukan ini tantangan bagi saya. Dan suatu kebanggaan bagi saya bisa merawat mereka. Wow, luar biasa. Di masa-masa sukar justru mendapat kekuatan baru dari firman Tuhan ya. Nah, tetapi bagaimana Anda melewati hari-hari ini? Kan harus ada masa ibadah begitu. Sementara kalau sudah masuk di wilayah sebagai perawat ini, sulit untuk ketemu keluarga, harus mengorbankan nggak ketemu karena bisa saja menjadi carrier, kan kita nggak tahu. Nah, bagaimana Anda melewatinya dengan ibadah yang harusnya Anda ikuti? Kalau dikatakan dengan ibadah, sebenarnya dimanapun kita pasti bisa ibadah. Di rumah, kapan saja. Dalam saya melaksanakan tugas melayani pasien-pasien COVID, itu bagi saya sudah suatu ibadah. Di mana sebelum melayani pasien, saya harus mengambil waktu 5 menit untuk berdoa kepada Tuhan untuk melindungi diri saya pribadi, supaya juga saya tidak terkonfir untuk COVID-19. Sedangkan untuk keluarga pribadi, saya pun juga merasa sedih ketika pulang ke rumah, saya harus mengisolasi saya sendiri supaya saya tidak menyebabkan karya kepada mereka, apalagi kepada lansia yang ada di rumah saya. Jadi bagaimana Anda memberikan pengertian kepada keluarga Nurse Elia bahwa saya harus tetap isolasi dan mungkin ya jadi sulit sekali, nggak gampang gitu untuk bisa bercanda tawa? Saya memberikan penjelasan kepada mereka
andai kata pasien-pasien itu ada di posisi kita. Jadi kalau bukan saya yang bisa merawat mereka, siapa lagi? Dan memberikan kepada mereka bahwa saya bisa melewati ini semua karena kasih karunia Tuhan. Yes. Jadi Anda sendiri, apa yang Anda rasakan saat ini ketika harus melewati Natal tapi masih harus tetap merawat? Apakah ada sesuatu hal yang dari yang Anda pernah alami ini, suatu hal yang berharga yang bisa dibagikan kepada masyarakat supaya semua juga boleh melewatinya dengan damai sejahtera? Pastinya Natal tahun ini sangat berbeda dengan Natal yang sebelumnya. Natal sebelumnya kita dapat berkumpul bersama-sama untuk merayakan Natal. Tapi di Natal tahun ini benar-benar kita harus menjaga jarak kepada dengan yang lainnya, tapi tidak mengurangi rasa penyertaan dan pemeliharaan Tuhan atas kehidupan kita. Saya juga mengajak kepada teman-teman Nasrani yang ada di Indonesia, di seluruh dunia pun, marilah kita mewarnai perayaan Natal dan Tahun Baru ini nanti dengan kesederhanaan, tetapi dengan limpah sukacita, sambil kita terus berdoa bagi seluruh warga bangsa Indonesia agar semuanya terbebas dari pandemi COVID-19. Yes, amin, amin. Kita sekarang mau tanya juga ke Dr. Denis. Dr. Denis, Iya. di tengah Anda sedang berkorban untuk tidak bertemu keluarga dan harus melakukan tugas panggilan saudara sebagai seorang dokter, apa yang Anda ingin sampaikan kepada masyarakat yang saat ini menyaksikan pesan-pesan yang penting dari yang Anda sarikan dari pengalaman Anda saat ini? Iya, saya berpesan untuk masyarakat bahwa COVID itu memang benar adanya dan kita sendiri yang tangani. Kalau bisa dengan Natal ini kita lebih banyak bersyukur, banyak berdoa supaya COVID ini bisa terselesaikan dengan bisa kita hidup normal. Dan jangan lupa untuk program pemerintah, pakai masker, jaga jarak, cuci tangan, itu memang sangat penting dan jangan berkerumun. Karena apabila kita sudah jadi korban COVID itu sendiri, kita belum tahu gejala COVID itu bisa sampai ada yang meninggal dunia, bahkan ada yang susah sesak napas dan yang lainnya gejala COVID itu. Jadi untuk keluarga, saudara, masyarakat di rumah supaya mematuhi protokol kesehatan, itu yang paling penting. Dengan Natal ini mudah-mudahan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Yes, amin, amin. Dr. Denis Sitorus dan Nurse Elia Sari, kita masih akan bincang-bincang dengan Anda, namun setelah jeda berikut ini. Dan pemirsa, Indonesia Bicara akan kembali dengan edisi Natal sesaat lagi usai jeda.